Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erismang, NIM A03250310, Prodi Agroteknologi kelas A. Alat mekanisasi pertanian konvensional dan modern. Baiklah, pertama alat mekanisasi pertanian konvensional, yaitu pertama cangkul atau pacul. Peran utama cangkul yaitu untuk memecah dan menggemburkan tanah. Cangkul merupakan bagian alat pertanian tradisional, umumnya terbentuk dari lempeng campuran logam baja yang memiliki bentuk persegi panjang tipis populer. Pacul masih populer di wilayah terpencil, utamanya dipakai oleh para petani yang mengelola lahan pertanian berskala kecil. Kedua, garuk dan garpu. Garuk dan garpu adalah alat yang digunakan untuk meratakan pupuk di sawah dan terutama pupuk kendem. Alat ini juga bisa digunakan untuk meratakan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah yang besar. Alat garuk dan garpu ini terbuat dari lempengan drum bekas yang dipandai hingga menjadi alat sepertiga jari. Ketiga, yaitu arit. Arit adalah sejenis pisau tajam yang terbuat dari besi baja berkualitas, berbentuk melengkung seperti bulan sabit. Arit digunakan untuk memotong rumput dan digunakan juga untuk memanen padi. Alat ini mempunyai bentuk yang tipis dan ringan sehingga mudah untuk dibawa. Yang keempat, luku. Luku adalah perkakas pertanian yang terbuat dari kayu jati atau kayu nangka. Fungsi luku yaitu untuk membajak sawah agar tanah sawah gembur dan rumput tertutup oleh tanah yang dibalik oleh aktivitas membajak dengan luku tersebut. Yang kelima adalah garu. Garu terbuat dari besi dan berbentuk seperti sisir besar. Sama seperti luku, garu juga dipasangkan pada alat khusus dan ditambatkan pada kerbau atau traktor. Tahapan garu dilakukan untuk menghaluskan bongkahan tanah bajakan. Tahapan ini bertujuan untuk meratakan tanah sawah sebelum ditanami dengan benih. Yang keenam adalah alat sempor pertanian atau sprayer. Sprayer adalah alat yang berfungsi untuk memecah suspense atau larutan agar menjadi butiran cair. Mengapa harus dalam bentuk cairan yang kecil? Karena hal ini menyesuaikan dengan dosis pestisida atau pupuk yang akan diaplikasikan ke tanaman. Dan yang ketujuh, ani-ani atau ketam. Ani-ani adalah sebuah alat yang menyerupai pisau berukuran kecil. Manfaatnya bagi para petani yaitu untuk memanen padi. Cara kerjanya pun cukup unik. Ketam ini dapat memotong tangkai padi yang berisi penuh bulir siap panen satu persatu. Kemudian alat mekanisasi pertanian modern. Yang pertama yaitu kultivator. Kultivator merupakan transformasi dari alat pertanian tradisional yaitu gosrok atau osrok. Kultivator bekerja dengan menggunakan gigi yang sedikit menancap ke dalam tanah sambil ditarik dengan tenaga penggerak, umumnya traktor. Kultivator mengaduk dan menghancurkan gumpalan tanah yang besar baik sebelum penanaman maupun setelah benih ditanam. Yang kedua yaitu rotavator. Rotavator adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan tanah pertama dan kedua. Mempunyai cara kerja seperti pembajak tanah tradisional. Pengolahan tanah pertama digunakan untuk memotong, mencacah, dan membolak-balikkan tanah.
Dan untuk pengolahan tanah kedua digunakan untuk merapikan tanah, menghilangkan tanaman pengganggu, dan memperbaiki tata air. Yang ketiga yaitu bajak singkal dan bajak subsoil, merupakan transformasi dari alat pertanian tradisional yaitu garu. Bajak singkal berfungsi untuk memotong, membalikkan, memecah tanah, membenamkan sisa-sisa tanaman ke dalam tanah, dan digunakan untuk tahapan kegiatan pengolahan tanah yang pertama. Yang keempat yaitu traktor. Traktor adalah alat pertanian yang paling sering digunakan untuk pengolahan tanah bagi pertanian Indonesia. Traktor memiliki dua jenis, yaitu traktor dengan roda rantai yang biasa digunakan pada kondisi tanah berlumpur, dan traktor roda dua yang biasa digunakan pada kondisi tanah kering. Alat tradisional yang berupa garu dan luku mulai ditinggalkan dengan adanya alat ini. Yang kelima yaitu garu sisir atau garu piring. Garu sisir dan garu piring merupakan transformasi dari alat pertanian tradisional yaitu luku. Garu sisir digunakan untuk pengolahan tanah setelah pengolahan menggunakan bajak singkal. Garu piring biasanya digunakan untuk mengolah tanah sesudah ditanam, yaitu untuk menutupi benih yang telah disebar dengan tanah. Yang keenam yaitu mesin penanam padi. Alat ini belum sepenuhnya dapat difungsikan untuk seluruh jenis palawija ataupun tanaman hasil pertanian. Mesin penanam modern yang telah beredar di pasaran sejauh ini adalah yang dapat digunakan untuk menanam jagung, padi, dan kentang. Dan yang terakhir yaitu combine harvester, adalah alat pemanen padi yang dapat memotong ulir tanaman yang berdiri, memotong dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian, waktu pemanen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia atau manual, serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanenan tradisional. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.